Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, jadi di sini gue mau sedikit wawancara atau bisa dibilang ngobrol santai ala podcast itu bersama teman gue. Oke, bisa diperkenalkan lu siapa? Perkenalkan, nama gua Aji, biasa dipanggil Aji. Aji. Oke, Aji ini kebetulan temen gue juga, temen dari SMP. Tapi kita sekarang masih tetap akrab kok. Jadi Ji, lu kuliah kan sekarang? Kuliah. Oke, bisa dikasih tahu ke khalayak ramai ini lu kuliah di mana, ambil fakultas apa sekarang? Gua kuliah di Universitas Nasional. Gua ngambil jurusannya di Teknik Informatika. Ya, ngomong soal teknik informatika ya, pasti nggak jauh-jauh bikin karya tulis kan? Ya, ada. Gue pengen tahu dong, lu sejauh ini udah bikin karya tulis apa sih? Waktu itu gua di salah satu mata kuliah gua di pelajaran apa sih namanya, PKN kayak gitu kan, gua bikin karya tulis tentang berjudul kebakaran. Nah di situ gua ngambil judulnya ini tuh. Oh, berarti iya ya, paham gue. Terus pertanyaan lagi dari gue, apa sih yang bikin lu bisa bikin karya tulis tentang kebakaran itu? Jadi Ide atau apa, gagasan dari mana yang bisa bikin lu? oke. Jadi itu jadi pas salah satu sebelum lama itu jadi ada salah satu tempat yang jadi kebakaran. Nah di situ gue ngambil artikel di situ, gue jadiin berita. Nah di situ juga gue interview tuh satu orang ada. Nah kira di situ gue jadiin berita tuh, jadi semuanya gue susun semuanya satu persatu. Ya, ada nggak sih kendalanya lu kalau pas buat artikel atau berita-berita peristiwa kayak gitu? Paling sih cuman tempatnya doang sih, harus nyesuaiin kondisi dulu kan. Kebakaran kan jadi nggak harus apa namanya, nggak anjing dong. Oh iya, gue juga penasaran sih, ada nggak sih kendala kalau kita mau buat berita gitu kayak untuk bikin berita kebakaran kayak gitu? Kalau kendala sih mungkin nggak ada sih, cuman paling nyesuaiin kondisi dulu. Kondisinya tuh harus aman dulu. Kalau misalnya udah aman baru gue nanya ke warga sekitar. Gue dengar juga lu sekarang udah mulai minat belajar sastra ya? Iya, gue mempelajari sastra. Gue juga dulu kan dari SD, SMP, SMA itu kan gue suka nulis. Jadi gue belajar sastra Indo juga tuh buat mempelajari gimana cara nulis yang benar, nulis artikel gitu-gitu. Iya, kayak sejarah sastra lu ada sedikit pengetahuan kan? Ya ada sedikit Ya, berarti gue nggak salah buat milih lu jadi narasumber buat podcast gue kali ini ya. Ya. Langsung aja, gue ada beberapa pertanyaan buat lu tentang sastra. Ya ini sih nggak terlalu sulit lah, pasti lu juga bisa jawabnya. Langsung aja satu ya. Anjir, pertanyaan langsung aja ya, pertanyaan buat lu nih ya. Lu tahu gak sih sejarah sastra reformasi itu yang kayak gimana? Sejarah sastra reformasi. Iya. Sastra reformasi itu kayak merujuk pada suatu karya yang ada di Indonesia sejak era reformasi pada tahun 1998. Sastra ini kayak sering banget tuh disebut juga kayak mencerminkan perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi selama periode tersebut. Oh iya. Dan gue lanjut aja langsung ya ke pertanyaan kedua. Lu tahu gak sih penulis-penulis sastra yang terkenal pada era sastra reformasi dulu tuh? Mungkin bisa lu sebutin nama-namanya atau apa gitu. Pertanyaan berapa anjing itu? 3. Oke, gue lanjut aja langsung ke pertanyaan kedua. Lu tahu gak sih beberapa penulis yang terkenal pada zaman sastra reformasi itu? Mungkin bisa lu sebutin nama-namanya. Kalau penulis ya, setahu gue sih penulis itu gue cuman taunya Ayu Utami sama Dewi Lestari. Ada juga tuh yang membawa nuansa baru dalam tema dan gaya sastra. Oh iya. Gue juga sedikit tahu sih nama-nama itu. Pernah dengar tapi gue belum tahu karya apa yang dia buat. Oke, langsung lagi ke pertanyaan nomor 5. Tema dominan yang muncul pada karya sastra reformasi itu yang kayak gimana sih Ji? Khususnya yang dapat perhatian khusus gitu. Tema ya,
tema itu kayak demokrasi, kebebasan, hak asasi manusia, dan pluralisme yang sering kali muncul, dan juga mencerminkan semangat perubahan dan pembukaan baru. Oh itu kayak itu tema-tema sastra pada zaman reformasi itu kayak gitu ya. Ya setahu gue sih cuman itu. Terus lanjut lagi yang pengen gue tanya ke lu, bagaimana sih sastra reformasi berkontribusi terhadap pembentukan identitas budaya Indonesia tuh? Sastra reformasi itu membantu dan membentuk identitas budaya dengan merayakan keberagaman dan menerangi stereotip yang ada. Oh iya iya. Dan pasti kan kayak gaya penulisan sastra reformasi itu kan beda ya. Ya, Mungkin lu bisa terangin, bisa lu cerminkan gimana gaya penulisan sastra reformasi yang dengan semangat juangnya pada kala itu. Kan pada zaman sastra reformasi itu ada gaya ciri khas atau gaya penulisan yang khusus. Nah, lu bisa kasih tahu nggak sih gaya penulisan yang kayak gimana yang dimaksud itu? gaya penulisan sih kalau gue sendiri sih, gue pribadi tuh kayak harusnya sih gayanya bebas, terus juga lebih semangat juga, atau juga bisa lu bikin kayak kreativitas mungkin kayak gimana mungkin lah gitu. Dan menurut gue sih cuma itu doang. Iya ya, paham paham. Dan lanjut lagi pertanyaan gua, apa sih peran peran remaja atau anak-anak pada zaman era reformasi itu terkhusus buat karya sastra di zaman reformasi kayak gitu? Kalau buat anak-anak sama remaja sih, kalau menurut gue sih memberikan pandangan baru terhadap nilai-nilai dan norma dalam sastra itu tersebut. Berarti ada kayak kontribusi juga ya anak-anak Ya, pada zaman itu juga. eh, Lanjut lagi, bagaimana sih dampak globalisasi yang tercermin dalam karya sastra reformasi pada saat itu? pada saat itu sih karya sastra reformasi mencerminkan interaksi. Interaksi itu ada budaya sama pengaruh global, menggambarkan kompleksitas hubungan Indonesia dengan dunia luar. Oh berarti kok ada pengaruhnya dari dunia luar ke dalam sastra Indonesia juga gitu Iya ya? betul, kayak gitu juga. Ya Bisa. singkatnya seperti itu lah. Lanjut lagi ke pertanyaan gua, sastra reformasi kan pasti ada dampak jangka panjang terhadap perkembangan sastra Indonesia kan ya. Nah lu bisa kasih tahu sedikit nggak sih apa dampak panjangnya? Dampaknya sih ini yang memberikan warisan kreatif yang berkelanjutan, membuka pintu bagi variasi dan inovasi dalam ekosistem sastra Indonesia buat anak-anak dan remaja. Berarti ya dampak positif ya bisa dibilang ya. Iya, dampak positif itu. Waktu itu. Oke oke. Dan lanjut ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir gue buat lu, sastra reformasi kan ditandai kebebasan berekspresi yang lebih besar setelah era otoritarisme pada masa sebelumnya. Nah, dampak apa sih yang muncul waktu sastra reformasi ini? Kalau dampak sih sering kali kayak mencerminkan ketegangan, aspirasi, dan perubahan sosial politik yang terjadi di masyarakat sekitar. Kalau menurut gue sih itu. Ya, ada politik juga, sosial. Tuh. Pertanyaannya ada lagi nggak yang mau ditanya? Udah sih itu aja. Gue mah nggak suka bertanya-tanya kalau sama orang Ji. Tapi gue salut juga sih sama lu. Gue nggak nyangka lu bisa ngerti tentang sastra atau gimana. Padahal dengan jurusan lu yang fakultas lu yang berbeda jauh, kan lu bilang sendiri lu kan teknik kan. Gue dulu sih di SMA gue pelajarin tuh pas di pelajaran bahasa Indonesia itu, gue pelajarin satu-satu kan. Jadi relasi lu udah banyak ya Iya. sekarang gitu. Dan gue juga belum tentu pengetahuan gue bisa sebanyak lu walaupun gue dari jurusan sastra kan. Iya. Gue dengar lu kuliah juga ya sama ya? Dengar dari mana? Dengar dari teman gua. Oh iya. Teman SMP juga sama. Lu kuliah di mana tuh? Gue sekarang gue kuliah di Unpam sih. Oh di Unpam. Iya, Pamulang Victor. Oh iya, tahu. Ambil fakultas apa? Sastra Indonesia gue kebetulan sekarang. Emang lu ngerti? Makanya gue juga belajar. Lu di Unpam suasananya gimana tuh? Enak gak tuh lingkungannya? Ya sejauh ini ya karena gue masih di semester 1 juga.
gue sih ngerasa nyaman-nyaman aja kuliah di Unpad dengan pertemanan yang seperti itu, pergaulan yang ya lumayan bikin gue nyaman walaupun gue sering cabut pelajaran cabut matkul tertentu lah. Ya emang sih, emang masih semester 1 lah gitu, emang masih santai sih emang. Di kelas lu orangnya rame gak sih? Kayak pertemanan lu banyak gitu apa enggak, gimana sih? Kayak banyak enggak temen lu di satu kampus itu? Ya, buat kelas gue sih lumayan rame sih ya daripada jurusan-jurusan lain ya. Di kelas gue ada 16 orang cewek, 17 cowok, ya masih banyak lah untuk semester 1. Berarti banyak juga yang minat ya? Banyak lumayan buat sastra Indonesia itu. Mungkin mereka juga masuk buat menghindarin mata kuliah matematika. Iya sih, emang bisa sih. Emang banyak kan orang-orang benci sih emang sama pelajaran matematika sih bang. Iya, benci juga gue sama wanita friendly. Ya, gue mau nanya nih, jadwal kuliah lu itu hari apa aja sih? Ya kalau buat kuliah gue di semester 1 ini sih gue kuliah selama seminggu 4 hari sih. Hari apa aja? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu tuh gue libur. Dan kalau jadwal buat hariannya nggak nentu sih, ada yang gue kadang masuk pagi, masuk siang. Terserah gue sih mau masuk kapan aja sebenarnya. Nah itu masuk pagi, biasanya dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Sama masuk siang juga? Kalau jadwal pagi gue sih biasanya masuk tuh jadwal tuh jam setengah 9, ya jam 8.50 lah. Tapi tergantung dosennya udah masuk kelas atau belum. Kadang gue juga mau ngaretin masuk kelasnya. Berarti pagi masih nyantai ya? Masih nyantai gue, masih ya nggak terlalu pagi lah. Beda kayak zaman kita sekolah dulu. Iya sih. Gimana sih kesan-kesannya lu kayak masuk jurusan Fakultas Sastra itu? Ya kalau buat sekarang yang gue rasain sih kayak ya lebih banyak enaknya sih. Kayak gue belajar nganalisis kayak karya tulis, gue belajar dari dasar-dasarnya bikin karya tulis gimana. Contohnya kayak bikin novel, buku cerpen, puisi, pantun dan temen-temennya gitu sih. Kalau kendalanya dari gue sih kayak kadang tuh kita disuruh mikir pakai otak kita, pikiran kita lah buat mengkaji karya sastra tersebut. Kat tolol, ngapain lagi? Ya udah Ji, mungkin segini aja pertanyaan gue mengenai sastra dan udah sedikit-sedikit bertanya kan lu. Makasih juga atas sedikit pengetahuan dari lu, gue juga banyak belajar dari lu nih buat kali ini. Amat sih, gue juga lagi nganggur nih. Oh ya udah, makasih. Oke, mungkin cukup sekian aja podcast buat gua sama Aji. Ya. Gua Muhammad Zakaria izin pamit. Dan gue Aji Santoso juga izin pamit. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.